Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, dalam rangka mengisi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita kembali menampilkan data yang kami kurat di dalam Sabdana yang ke-18.451, Merdeka Berkarya bagian kelima. Sabdana kali ini, meskipun kami tulis mendahului dialog kami dengan Gus Fitra yang ada di atau berdomisili di Sumeneb, di dalam grup WhatsApp yang dikomandani oleh Sang Raja Wali Sumeneb, Gus Darman. Di antaranya yakni adalah komentar baik dari kedua-duanya, yakni ketika kami menyajikan hikmatokrasi sebagai sistem pemerintahan ideal di Indonesia, bahkan saya katakan di dunia, beliau berdua mengatakan ide yang bagus ini sulit diterapkan. Bahkan Gus Darman Subakti, ya, mohon maaf kalau saya salah sebut, ya, Sang Raja Wali Sumeneb memberi angka, kalau panjenengan sudah dipanggil Allah, kira-kira 200 tahun lagi gagasan sistem hikmatokrasi baru akan muncul. Nah, apakah sistem hikmatokrasi yang lebih mengandalkan pada musyawarah mufakat sebagai awal dari sistem pemilihan umum dalam pengertian cara memilih pemimpin, terutama termasuk di dalamnya wakil-wakil rakyat, mengandalkan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Andalan ini bukan isapan jempol, tetapi studi kami yang melewati riset pustaka sebagai tradisi grounded riset atau penelitian kualitatif, yakni adalah mencari akar yang terjauh, mencari akar yang paling kuno di dalam membangun konsep atau konstruksi sebuah teori. Jadi, teringat kami pesan dari pembimbing senior di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, di mana beliau membimbing kami waktu di program magister, program
Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang dalam program studi kebijakan publik. Beliau bertutur Profesor Dr. Andes Haji Ismani HP, BA, MA. Apa yang beliau katakan? Pak In, manggil saya Pak In beliaunya. Karena tutur beliau yang sangat arif, ya, sekaligus menteladani kita yang muda-muda. Pak In, jangan sekedar membuat tesis, tapi buatlah yang berbeda. Namun jangan sekedar berbeda. Karena itulah senantiasa terngiang, dan berbeda itu niscaya insya Allah akan melahirkan konstruksi teori yang inovatif. Dan kami bersyukur dibimbing oleh beliau bersama Bapak Dr. Andes Suwondo, BA, MS, menghasilkan konstruksi teori, middle ring teori, sebagai kritik dari Charles Lindblom yang membangun teori di tahun 1959, bertepatan dengan hari lahir saya. Dengan teori sosiologi ekonominya yang sangat monumental, yakni adalah incremental model. Jadi model tambal sulam. Hal itu dulu untuk mengkritisi pemerintahan Pak Harto. Tetapi kami tidak mengkritisi pemerintahan Pak Harto, justru kami mengkritisi incremental model yang dikonstruksi oleh ahli ekonomi politik Charles Lindblom tersebut. Karena itulah kami bersyukur, berterima kasih khususnya pada saudara kami Gus Rajawali dan Gus Fitra Sumeneb. Baik, kami sampaikan data sabdananya Merdeka Berkarya bagian ke-6, seri ke-18.451. Semua orang cerdas selalu berusaha merdeka berkarya. Semua orang pada umumnya bisa menerima karya. Orang yang merdeka berkarya butuh orang penerima. Saling membutuhkan langsung tak langsung sesama manusia. Merasa saling membutuhkan ciri manusia yang merdeka. Karya yang tak diterima kini hal wajar saja. Manusia merdeka berkarya semata bersyukur kepadanya. Maksudnya kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Kampung Celaket Hadiningrat Kota Malang, 10 Agustus 2024. Mengapa kami memiliki data semua orang cerdas selalu berusaha merdeka berkarya? Karena orang cerdas yang kami maksudkan bukan sekedar orang yang ada di perguruan tinggi, bukan orang yang memiliki gelar-gelar akademik atau bahkan gelar-gelar budaya, kesultanan dan kerajaan. Tidak sekedar itu. Bukan hanya itu tepatnya. Tetapi semua orang cerdas adalah orang yang merdeka berkarya.
mulai dari petani, buruh tani, nelayan, pedagang, yang berusaha menyuguhkan yang terbaik, berarti dia merdeka. Merdeka karena dia tidak menjajah dirinya, juga tidak menjajah sesama. Inilah hakikat kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Semua orang pada umumnya bisa menerima karya. Tidak repot orang menerima karya. Mulai dari orang yang buta aksara sampai dengan cerdik cendekia, mudah menerima gadget, handphone, atau gawe ini. Nah, apakah ada buta aksara yang menerima untuk apa? Mulai dari anak yang tergolong balita, bahkan ada di PAUD, yang belum mengenal huruf, tetapi karena terbiasa dengan simbol-simbol atau tanda-tanda, dia bisa menggunakan gawe ini. Tak terkecuali saudara kita yang buta aksara Latin, tetapi mahir melantunkan Al-Quran dan bisa menulis huruf hijaiyah atau huruf Arab menggunakan gadget Android juga. Ada di Kota Malang. Ya. Jadi ada juga. Jadi penduduk migran ke Kota Malang. Masih muda, buta aksara tapi bisa menggunakan karya orang-orang merdeka. Orang yang merdeka butuh berkarya, sekaligus karyanya butuh penerima. Ya, itulah buktinya. Saling membutuhkan langsung atau tidak langsung sesama manusia. Orang itu adalah orang yang merdeka. Jadi merasa saling membutuhkan, meskipun boleh jadi, kebanyakan bahkan, produk-produk pabrikan, apapun jenis produknya, mulai dari makanan, minuman, sampai dengan teknologi canggih, gadget Android, ataupun Apple dan yang seterusnya, ya, sadar atau tidak bahwa kita saling membutuhkan. Dan orang yang merasa saling membutuhkan adalah orang yang merdeka. Karena ketika masing-masing diri menggunakan karya saudaranya, sebangsa, setanah air maupun mancanegara, mereka semuanya adalah saudara kita, terlepas dari suku bangsa dan apapun kepercayaan serta agamanya. Saat kita merasa saling membutuhkan, maka tidak akan ada penjajahan. Merasa saling membutuhkan itu ciri orang yang merdeka, dan karya yang tidak diterima hari ini hal wajar saja. Jadi seperti karya kami sejak 5-7 tahun yang lalu, saya menawarkan Sabdana untuk digelar dengan judul Syair Sabdana Menggelorakan Pancasila. Kami menganggap perlu, ya, untuk kami pilih Sabdana ini yang khusus bertema Pancasila, karena insya Allah lebih dari 300, ya, atau bahkan sampai kurang lebih 500-an tema yang bertalian dengan Pancasila, bahkan lebih insya Allah. Ya. Karena hikmatologi, hikmatokrasi itu sendiri juga kami gali dari nilai luhur Pancasila, termasuk Merdeka Berkarya ini. Jadi hal wajar ketika 7 tahun yang lalu sampai hari ini masih belum diterima. Artinya belum diterima itu, ada saudara kami yang kebetulan waktu itu adalah
direktur salah satu media massa begitu ya. Kami tawari dan diterima. Ketika itu sekitar 300. Kemudian beliau minta 400. Setelah 400 kami datang kembali, silaturahim kembali ke rumah beliau. Kami sodorkan print out 400 sabdana. Dan beliau mengatakan, ternyata setelah ditawar-tawarkan gelora puisi sastra untuk mengangkat Pancasila, itu banyak yang mau. Akhirnya kami dikatakan, kalau begitu karyanya Pak Kiai, saya disebut Kiai, karyanya Pak Kiai nanti 100 saja. Dan kami pun menerima. Dan alhamdulillah sampai hari ini juga belum dipentaskan. Tetapi sekali lagi, hal itu wajar dan biasa-biasa saja. Manusia merdeka berkarya semata bersyukur kepadanya. Kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, kepada Sang Yang Widewasa, kepada Gusti Kang Murbeng Gesang, pada Gusti Kang Hanggaluwentah, jagat alit, jagat ageng. Jadi, apa kecewa? Tidak. Kita bisa berkarya atas rahmat Allah itu saja, sudah tidak butuh kecewa. Karena berkarya itu bukan untuk mencari harga rupiah. Dan berkarya itu bukan untuk mencari popularitas murahan dunia. Berkarya itu adalah puncak hamba Allah untuk berusaha bersyukur. Karena di dalam pekerjaan yang paling utama, yakni ibadah sholat pun dituntun oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menanyakan kepada Rasulullah Muhammad SAW tercinta, wahai Rasulullah, engkau dijamin surgamu oleh Allah. Engkau andai berbuat dosa sudah diampuni oleh Allah dan engkau tidak pernah berbuat dosa. Mengapa engkau berdiri sholat mulai dari pertengahan malam sampai dengan menjelang subuh? Rasulullah Muhammad SAW seolah kami menatapnya, tersenyum dengan jawabannya, afala akunu afdan syakura ya Aisyah. Sungguh jawaban yang sangat lembut, sangat bijaksana, sangat cerdas, dan sangat menteladani kita. Jadi, apakah aku tidak boleh bersyukur, wahai Aisyah, istriku yang tercinta? Subhanallah. Dan kami pun berusaha mengikuti tradisi sunnah Rasulullah Muhammad SAW dalam berkarya, dalam beribadah. Mengikuti bukan mencontoh. Kalau mencontoh itu apa adanya, mengikuti itu selalu kita ada di belakangnya. Karena beliau adalah pemandu utama bagi hamba-hamba Allah yang beriman untuk merdeka berkarya. Karena hakikat merdeka itu rahmat Allah, maka rahmat tanpa diisi dengan karya adalah absurditas belaka, kehambaan belaka. Kita tahu, sadar, dunia panggung sandiwara, lantunan Ahmad Albar, maka kalaupun kita menjadi pemain sandiwara, sandiwara itu adalah tontonan yang bisa dijadikan tuntunan. Jangan sampai tuntunan
sekedar menjadi tontonan. Terima kasih. Semoga Indonesia ke depan semakin jaya di bawah kepemimpinan siapapun. Semoga Allah meridhoi. Mohon maaf atas kekurangan, kesalahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek ideologi dan bersyariah, agama ada, kesamaan